Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di webinar online ini untuk membahas suatu persoalan, yaitu terkait dengan sampling dalam penelitian. Pertama-tama, tidak lupa juga, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Maman Jauhari yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan membagikan ilmunya kepada kami di sini. Kemudian kami juga mohon izin untuk menyapa pejabat-pejabat IKI Jakarta, PJS Rektor Ibu Dr. Najematul Faiza, kemudian juga kepada para warek, Bu Dr. Romlah Widayati dan para warek lainnya, kemudian para dekan, para kepala program studi, kepala lembaga, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kegiatan kita hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas topik sampling sains dan sosial di era Big Data ini. Nah, untuk pembahasannya sendiri itu ada di bukunya Prof. Maman, judulnya juga serupa, ukuran sampel formula generik. Itu sudah ada juga di perpustakaan IIKI Jakarta, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk membaca buku Prof. Maman. Memang luar biasa sekali untuk membaca bukunya. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan sudah sedemikian pesat, apalagi di dalam era big data seperti ini. Sudah banyak data yang tersedia, kemudian juga sudah data yang tersedia tinggal kita ambil, kita bagaimana mengolahnya. Akan tetapi tools atau analisis yang digunakan memang termasuk sampling ya. Memang seharusnya itu ada update dan upgrade ya di situ ya. Apalagi di dalam era big data ini tentu banyak sekali distorsi, karena banyak datanya juga banyak distorsinya. Nah, hal menarik ya mungkin yang setelah saya membaca bukunya itu adalah terkait dengan penggunaan software. Dalam buku ini Prof. Maman menjelaskan bahwa sebenarnya untuk kita menggunakan software Microsoft Excel itu sudah cukup dibandingkan misalnya kalau kita menggunakan software lain seperti SPSS, eViews atau Stata dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dalam Microsoft Excel itu memang melatih logika berpikir kita. Dan memang Prof. Maman di dalam pembelajaran daring ini kami sudah mencoba untuk olah data ya, mengajarkan bagaimana kita mengolah data, karena memang keterbatasan untuk software SPSS sendiri sampai ke pelosok itu sangat susah, betul. Sepakat itu sangat susah, sampai akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Microsoft Excel. Akhirnya kita buat secara manual, kita melakukan uji statistik, uji T, uji F, dan korelasi-korelasi kita lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan memang sejujurnya memang lebih sensasinya atau kepuasannya itu terasa lebih berbeda, atau mungkin bisa dibilang luar biasa, karena memang telah melatih logika kita sehingga apa yang kita hasilkan itu, apa yang telah kita kerjakan lebih dari sekedar SPSS yang hanya tinggal kita tekan run kemudian hasilnya keluar, dibandingkan dengan Excel yang kita ikut melatih logika kita juga. Selain itu juga memang bahasa matematika itu juga bahasa universal juga, yang mana perkembangan matematika itu tentunya sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dunia Islam pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 sampai abad ke-12, di mana pada saat itu banyak sarjana-sarjana matematika yang mumpuni, yang ilmunya masih digunakan hingga sekarang. Nah, untuk itu kita sebagai dosen dan mahasiswa sepatutnya kita terus untuk mengembangkan keilmuan agar nantinya ini bisa untuk berguna bagi peradaban manusia. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi oleh Prof. Maman, izinkan saya untuk membacakan profil beliau.
Prof. Maman Jauhari. Beliau di sini menyelesaikan S1 dari ITB pada tahun untuk doktorandus tahun 1974 dan S1 di tahun 1973 dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2 dan S3 diraih di Université de Montpellier II, Prancis tahun 1979 untuk doktor dan 1977 untuk magister untuk master. Kemudian karir profesionalnya saat ini pernah menjadi konsultan internasional di The World Bank, kemudian juga di Associate Editor of Journal Bio Farma, kemudian di Research at Genetic Institute. Banyak sekali prof di sini. Kemudian pengakuan internasional juga profesor di Harvard Business School UTM Twin Program tahun 2010 dan 2013. Dan kemudian karir akademik juga sebagai guru besar di Institut Teknologi Bandung. Beliau telah menerbitkan sebanyak 115 jurnal internasional, 43 proceeding internasional, dan 4 buku internasional. Kemudian 22 jurnal nasional dan 5 buku nasional. Kemudian juga tadi dalam pembicaraan awal kita bahwa buku-buku Prof. Maman juga telah diterjemahkan di 8 negara di Eropa dalam bahasa Rusia, Italia, kemudian Jerman juga. Alhamdulillah sekarang Prof. Maman berkenan hadir untuk memberikan kita, membagikan ilmunya kepada kita. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan dengan hormat Prof. Maman untuk memberikan materi kepada Prof. Maman. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas Syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahil alamin. Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para warek IIQ dan rekan-rekan dosen yang berbahagia. Saya sangat bersyukur kehadirat Allah yang telah memungkinkan saya dapat bersilaturahim dengan Ibu Rektor, para dosen, para pejabat IIQ, dan beserta mahasiswa. Ini satu kesempatan yang sangat baik, bersilaturahim sambil bertukar pengalaman. Gitu ya. Ya, memang dalam komunikasi saya dengan Mbak Titan, begitu ya, tentang buku yang saya tulis, yaitu formulasi generik ya, bagi ukuran sampel ya, formulasi generik bagi praktisi sains sosial. Itu saya sampaikan bahwa ada kekhawatiran yang sangat mendalam memperhatikan apa yang terjadi di tanah air kita dari Sabang sampai Merauke, ya, khususnya di kalangan kawan-kawan yang bernaung di bawah atap social sciences. Jadi saya
terkejut tatkala mengetahui gitu, oh, bahwa di kalangan teman-teman social sciences ukuran sampel itu kebanyakan ditentukan dengan menggunakan formula Slovin. Ada beberapa yang menggunakan tabel sekali lagi ya, yang menggunakan tabel McKinsey Morgan. Mengapa hal itu membuat saya terkejut? Karena itu Slovin jelas-jelas salah. Ya. Rumus Slovin itu jelas salah. Di buku saya dikemukakan. Kemudian tabel McKinsey Morgan juga membuat si pengguna ya mengalami keterbatasan intelektualnya. Ya. Jadi buku itu alhamdulillah sampai sekarang sudah mungkin sekitar 600 eksemplar dalam waktu tidak sampai 1 tahun ya sudah dibaca begitu. Dan umumnya komentar dari para teman-teman dosen itu ya mereka terkejut. Karena di buku itu saya katakan bahwa stop menggunakan Slovin. Ya, malu kita sebagai anak bangsa malu. Ya, dengan secara tidak langsung itu sudah mempermalukan bangsa ini menggunakan rumus yang entah dari mana tidak keruan gitu ya. Baik, saya ingin menampilkan dulu ya. Nah, izinkan saya menampilkan caption ya. Oke. Silakan Prof. Ya. Baik. Ya. Jadi ya. Sebenarnya apa yang ingin kita diskusikan pada pagi ini itu adalah ya bagaimana upaya kita mentransformasikan ide ya menjadi data, setelah jadi data menjadi knowledge. Maksud saya di sini adalah scientific knowledge, bukan general knowledge, tapi scientific knowledge. Nah, kemudian itu saya akan berbicara tentang reason development in statistics for researchers. Tapi sebelumnya saya mohonkan agar supaya kalau ada pertanyaan begitu langsung saja ditanyakan ya, begitu melalui chat begitu. Ya, langsung jangan menunggu sampai di ujung nanti. Itu proses pembelajaran yang tidak bagus kalau pertanyaan itu disimpan di ujung ya. Jadi tatkala kita hendak membuat research, maksud saya sebenarnya sebelum kita berpikir tentang research itu kita berpikir tentang sesuatu yang ingin kita rubah. Ya. Jadi mindset kita itu bermula dari kehendak, bukan keinginan tapi kehendak ya untuk melakukan satu perubahan ke arah yang lebih bagus, satu development atau bahkan mungkin satu advancement ya. Nah, setiap kali kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, maka lantas mindset kita akan mengarahkan kita untuk membuat mind map.
Ya. Nah, saya mau melakukan perubahan mendasar yang jauh lebih baik tentang misalkan saja pembelajaran satu subjek matter. Nah, dari situ lantas berpikir, dibuatlah mind map-nya. Oh, saya harus melakukan research, gitu ya. Nah, ide research apa? Keluar ide tentang research. Ya, dikumpulkan ide-ide itu. Kemudian akhirnya dipilih yang mana yang lebih appropriate. Nah, kemudian dari ide itu lantas diimplementasikan. Apakah mau pendekatan kualitatif atau mau pendekatan kuantitatif? Ya, nah, dua-duanya bagus, tapi dua-duanya ada kelemahan dan ada keunggulannya. Ya. Nah, riset kualitatif itu bagus, tapi umumnya itu untuk kalangan top expert. Jangan diberikan ke mahasiswa riset kualitatif itu. Jangan. Ya. Sebab nanti hasilnya bisa diperoleh hasilnya, tapi tidak akan sulit sekali untuk mencapai high quality. Jadi sekali lagi biasanya itu expert dan memerlukan waktu yang lama. Itu riset kualitatif ya. Tentunya di situ ya, errornya ada error dalam riset kualitatif ya. Ada error. Nah ini sulit sekali diukur errornya. Berbeda dengan riset kuantitatif. Everybody can do it. Even mahasiswa bisa melakukannya dan bisa menghasilkan hasil yang bagus. High quality research bisa diperoleh. Ya. Kemudian cepat. Pelaksanaan cepat. Apalagi kalau dikatakan tadi oleh Ibu Rektor 3 bulan ya. Wah itu. Kalau riset kualitatif almost impossible bagi saya ya. Almost impossible. Tapi riset kuantitatif oke lah ya. Nah, okay. Dan kemudian yang berikutnya pada riset kuantitatif error itu dapat kita manage dengan baik karena betul-betul terukur gitu ya. Nah, jadi dari mulai ide kemudian menjadi data kemudian menjadi scientific knowledge. Jadi ujung-ujungnya adalah scientific knowledge produknya ya. Nah, karena dari ide kemudian menjadi data. Nah, ini tentunya diperlukan tekniknya, begitu ya. Nah, teknik yang dalam istilah statistik itu disebut teknik sampling, gitu ya. Ada populasi, ada sampel. Nothing to do with persentase. Misalkan saya tadi sudah dikatakan oleh Bu Rektor, ya, sampelnya 10% dari populasi. Nothing to do dengan persentase seperti itu. Ya, dalam riset kedokteran bahkan satu saja sampel sudah cukup. Ya, satu saja tidak usah banyak-banyak sudah cukup. Riset kedokteran itu sangat sering saya bekerja di situ ya. Besarnya sampel ya atau besarnya ukuran sampel itu berkaitan dengan behavior dari populasi. Tuh berkaitan dengan behavior perilaku populasi. Kalau perilakunya itu similar, dalam istilah populernya homogen, nah itu cukup satu. Sampelnya, ukuran sampelnya satu saja kalau homogen.
Gitu. Nah, kalau heterogen bagaimana? Kalau heterogen itu lihat perilaku distribusinya. Ya, lihat apakah normal, apakah non normal, begitu ya, atau eksponensial, atau square, macam-macam, ya, macam-macam. Gitu. Itu yang pertama, ya, penentu dari ukuran sampel itu perilaku populasi. Yang kedua, ya, yang kedua ukuran sampel itu ditentukan oleh waktu yang tersedia. Yang ketiga ditentukan oleh dana yang tersedia. Yang keempat ditentukan oleh, nah ini dia, seberapa besar kita mau mempercayai, gitu ya, error yang akan terjadi. seberapa besar error yang ditoleransi, dan kemudian seberapa besar kita percaya bahwa errornya itu dapat kita tolerir. Ya, betul-betul ini satu persyaratan sosial, bukan persyaratan matematis, satu persyaratan sosial. Ya, yang persyaratan matematis yang tadi perilaku distribusinya itu tidak boleh ditawar-tawar, itu mah ya nggak boleh. Yang bisa ditawar-tawar adalah waktu, biaya, dan tingkat kepercayaan. Error, yang ketiga error ya, dan yang keempat tingkat kepercayaan ya. Empat ini yang bisa ditawar-tawar, dikombinasikan, sehingga nanti akan keluar, oh kalau dalanya sekian, waktunya sekian, errornya sekian, probability-nya sekian, maka sampelnya sekian, begitu ya. Gitu. Tinggal dimain-mainkan yang empat ini, nanti akan keluar N-nya. Ya, itu. Kecuali, nah ini ada kecualian. Ya. Kecuali kalau yang kita lakukan adalah begitu sampling terhadap representatif, ya, jadi bukan sampling terhadap seluruh populasi, tapi dari populasi itu ada representatif tertentu, ada poin-poin tertentu yang representatif, begitu ya. Nah biasanya dalam ilmu sosial populasi itu dimaksudkan representatif itu dimaksudkan sebagai expert. Kecuali kalau kita hendak melakukan penelitian berdasarkan expert judgment. Nah, dalam hal ini ada kesepakatan dari para statistisi ya, bahwa belasan saja expert sudah cukup. Bahkan Bob Hayes dalam bukunya ya tentang measuring customer satisfaction itu cukup 12 orang. Ya, ini buku yang harus dibaca nih. Benar, saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Bob Hayes, bukunya Measuring Customer Satisfaction. Ini buku klasik. Nah, gitu. Ini harus perpustakaan IKI harus punya nih. Ya, mahasiswa harus baca ini. Gitu ya. Jadi tatkala sampling kita itu terhadap expert, gak perlu banyak-banyak. Nah, tahun 2019 sebelum pemilu itu saya bersama dengan dosen dari Stipan, Direktur Pasar Sarjana Stipan, ya, dia seorang jenderal. Kita riset bersama
ya, kemudian menulis bersama dan mempublikasi bersama dan sudah terbit di Amerika, gitu ya. Ya. Itu sampelnya hanya berapa kalau tidak salah, tidak sampai 30 ya, karena yang diambil expert ya, dan itu mendapatkan sambutan yang banyak ya, dari dan hangat dari kalangan para ilmuwan politik luar negeri. Di dalam negeri mungkin tidak ada yang baca ya, jadi ini yang perlu dimiliki ya. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan pandangan seorang sastrawan, seorang penyair, seorang penulis esai dan filosof Prancis. Ya, namanya Ambroise Paul Saint-Jules Valery, atau biasa dipanggil sebagai Paul Valery. Ya, dia pendiri Universitas Paul Valery di Prancis, dan pada tahun 77 saya pernah menjadi tutor di sana, Fakultas Sastra Paul Valery di Prancis ya, tutor di sana dalam bidang apa? Bidang matematika. Ya, matematika tingkat tinggi. Ya, mata kuliahnya persamaan diferensial parsial yang di ITB itu hanya diberikan di jurusan matematika tahun kedua. Di sana mahasiswa Fakultas Sastra diberi materi itu. Ya, dan saya sempat menjadi tutor mereka. Nah, Paul Valery ini mengatakan ya, dalam bahasa Prancisnya itu aucune investigation humaine ne se peut appeler vraie science si elle ne passe pas par démonstration mathématique. Artinya tidak ada satupun penyelidikan manusia yang boleh disebut sains bila tidak melalui pembuktian matematikal. Ini satu warning ya. Kita berada di mana? Oh, di Perancis itu sudah pada level itu. Ya. Jadi tidak heran di Perancis itu calon mahasiswa Fakultas Ilmu Politik diuji matematiknya. Dan kalau tidak lulus ujian matematiknya, tidak akan jadi mahasiswa matematik. Mahasiswa politik tidak akan bisa. Nah, ini orang ini ya, Paul Valery ini itu pernah 12 kali dinominasi sebagai peraih Nobel, tapi kurang beruntung dia ya. Nah, jadi ini Paul Valery ini ada sahabat karibnya Hadamard. Hadamard itu sahabat karibnya Einstein, gitu, Albert Einstein. Jadi ya mereka memang orang-orang hebat lah ya. Nah begitu. Oleh karena itu saya ingin ya melanjutkan ya kaitan antara pandangan Paul Valery ya begitu dengan riset kuantitatif di negara kita. Di negara kita terus terang saja ya, dosen itu tersekat-sekat oleh fakultasnya, oleh jurusannya. Tuh. Ya. Sekatan ilmu itu hanya ada di level S1. Di level S2 sudah tipis sekatannya. Di level S3 sudah tidak tersekat-sekat lagi. Apapun bidang ilmunya tidak ada sekatan. Tapi di kita masih tersekat. Ya, banyak kawan-kawan dosen. Wah, saya Prof, bidang saya ilmu politik, bagaimana Prof? Ya sudah, saya tidak mau melanjutkan diskusi karena sudah menampakkan diri tersekat. Pada level S3 itu sekatan tidak ada. Mengapa? Karena pada level S3 itu kita bicara pada tatanan filosofis, bukan pada tatanan teknikal. Ya, pada tatanan filosofis gitu. Nah, di kita sampai sekarang bahkan antar profesor pun kalau ngobrol itu jarang sekali bicara tentang riset Anda bagaimana?
Gila pernah. Ya, begitu. Nah ini budaya di kita memang sangat mengkhawatirkan. Budaya riset, budaya pendidikan ya. Saya ingin memulai, coba bayangkan ya, riset kuantitatif dalam bidang ilmu sosial itu dimulai abad ke-8 oleh Al-Khalil. Ya, itu. Dia seorang ahli linguistik dan menggunakan statistik dalam penelitiannya. Orang pertama yang menggunakan statistik dalam penelitiannya bidang sosial itu adalah Al-Khalil, abad ke-8. Pada waktu itu belum ada istilah statistik, belum. Ya. Belum ada istilah-istilah modern sekarang, belum. Hanya dia itu membuat apa yang sekarang itu disebut histogram. Ya. Itu abad ke-8. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Kindi pada abad ke-9. Ya. Oke, ini oke. Ya. Penelitian paling ringan dari segi waktu dan data dan dana ya, dan dana itu modelnya seperti apa? Sedikit saya, ibu anak 3 balita sedang membuat jurnal tentang dakwah antar budaya. Mohon pencerahannya ya. Kalau begitu mulailah membaca buku saya ya. Ibu siapa ini? Ibu Siti Muawana. Siti Muawana ya, silakan Bu, dibaca dulu buku saya, nanti saya bantu ya. Di situ saya berikan contohnya bagaimana sampai mendapatkan rumus generik untuk menghitung banyaknya data yang harus dikumpulkan ya. Baik, sudah ada di perpustakaan Bu bukunya. Prof, izin Prof, ada Bu Alfun angkat tangan. Ya, silakan. Silakan Bu Alfun. Bu Alfun. Ya, baik, silakan Bu. Ya, dihidupkan dulu itunya. Masih di mute Bu. Tidak kedengaran Bu. Iya, sebentar, maaf Prof. Ya. Maaf. Ini sebenarnya mungkin nanti di akhir ya, saya sebenarnya tadi pencet, tapi yang saya ingin tanyakan, saya tertarik sekali dengan pendahuluan yang Prof paparkan tadi, bahwa untuk meneliti dalam penelitian manusia itu tidak bisa dikatakan sains jika tidak melalui uji matematikal gitu ya. Nah ini mungkin saya tanyakan nanti di akhir ya Prof. Bagaimana ketika saya pribadi mengaitkannya sekarang ada di lembaga IIK gitu Prof, yang kebanyakan memang objeknya itu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Al-Quran gitu ya Prof. Dan kebanyakan memang masih penelitian itu bersifat kualitatif baik maupun library research gitu Prof. Nah kira-kira gimana nih Prof untuk membumikan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu sehingga bisa menjadi bisa diteliti melalui kuantitatif gitu Prof. Mungkin ya. Itu. Baik, terima kasih Bu Alfon ya. Begini Bu, ini pertanyaan bagus sekali ya. Ya. Saya berkiprah sehingga saya berani ambil pensiun dini dari ITB. Sebelum 60 tahun saya berani. Waktu itu sudah besar ya. Ambil pensiun dari ITB karena apa? Karena saya ingin pesantren. Ya, ingin pergi ke pesantren di luar. Belajar tentang bagaimana membuat ilmu. Bukan bagaimana tentang belajar ilmu ya, tapi membuat ilmu. Kesalahan dalam pendidikan kita yaitu adalah subjek mata kuliah itu dipandang sebagai bahan ajar. Subjek mata pelajaran di sekolah oleh guru dipandang sebagai bahan ajar. Ya, sekali lagi subjek mata kuliah dipandang oleh dosen
dan pengelola perguruan tinggi sebagai bahan ajar. Itu salah besar. Ya. Subjek subjek mata kuliah dan juga subjek mata pelajaran itu adalah subjek untuk diproduksi, bukan untuk diajarkan. Matematik itu adalah subjek untuk diproduksi. Manajemen subjek untuk diproduksi. Sejarah subjek untuk diproduksi, bukan untuk diajarkan. Ya, tidak terlalu penting belajar itu. Yang paling penting adalah memproduksi ilmu. Ya, ini yang harus, paradigma ini harus dirubah. Harus dirubah. Ya, sebab telah mengakibatkan ya sukarnya bagi orang Indonesia untuk tampil di dunia internasional sebagai tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan. Silakan disebutkan saja sekarang, silakan. Siapa tokoh Indonesia? Terlebih-lebih lagi siapa tokoh muslimin Indonesia yang tampil di dunia? Silakan. Itu adalah akibat dari kesalahan sistem pendidikan kita yang memandang bahan pelajaran itu atau subjek pelajaran itu adalah sebagai bahan ajar. Subjek mata kuliah sebagai bahan ajar. Harus dirubah. Saya selama pesantren itu ya itu tidak pernah saya belajar matematik. Tapi saya belajar atau diajari bagaimana membuat matematik. Ya, nah, itu paradigmanya. Jadi kemudian setelah itu, ya, apa yang saya lakukan itu hanyalah merupakan implementasi keinginan saya mengagungkan Allah. Ya, dalam Quran 7 kali saya memandang Allah itu sebagai Maha Guru. Ya, saya belajar langsung dari Allah. Ya, ada 3 hal yang Allah tekankan untuk penajaman intelektual. 1, tajamkan akal. Tajamkan pikiran. Itu Ali Imran 13. Kedua, tajamkan mata hati. Al-Baqarah 269. Ketiga, tajamkan akal. Al-Jasiyah 13. Ini ya. Ini adalah ajaran Maha Guru kita. Ajaran Allah nih. 3. Pikiran, mata hati, akal. Begitu urutannya ya. Pikiran dulu, kemudian mata hati, kemudian akal. Nah, saya ada kurikulumnya. Ini untuk apa? Untuk lihat antara lainnya, lihat. Sampai 7 kali Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Gitu ya. Ya kalau Allah maha cepat, kita harus cepat dong perhitungannya ya. Yang dimaksud perhitungan di situ bukan perhitungan matematikal saja, tapi yang lebih luas lagi adalah perhitungan dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, setiap orang kapan saja, di mana saja, ya, dalam langkah-langkah hidupnya itu selalu mengambil keputusan. Begitu. Apakah belok kiri, belok kanan, lurus, selalu ambil keputusan dan itu harus cepat. Nah, coba implementasikan itu. Ajaran Maha Guru kita bagaimana mengimplementasikan Innallaha syari'ul hisab di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi, saya sarankan sekali lagi ya. Kalau mau pendekatan kuantitatif, mau tidak mau akan berhadapan dengan matematik. Mau tidak mau itu. Ya.
Tapi kalau kualitatif, ya memang begitu. Ya, memang begitu. Lama, sukar, dan belum tentu orang lain ngerti. Sulit sekali diterima oleh orang. Sulit. Lain halnya dengan kuantitatif. Semua orang di seluruh dunia mengerti. Oh, ini min-nya sekian. Oh, ini standar deviasi sekian. Semuanya paham. Ya. Jadi mari kita lanjutkan nanti ya, Bu ya. Ibu siapa tadi tuh? Ibu Alfon ya. Ya. Mari kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga, ini Prof, izin Prof, ada yang bertanya lagi. Oh, ada lagi. Silakan. Silakan Bu Reksi. Beliau sedang S3 juga ini, Pak. Oh ya, Prof, Bu Reksi, ya. silakan. Mungkin sekalian buat disertasi beliau. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Izin bertanya. Menarik sekali apa yang Prof sampaikan tadi di awal. Saya menyimak juga terkait rumus Lovin ya. Ini mencerahkan kita semua, terutama nanti buat mahasiswi kita juga di IIKI Jakarta ini terkait dengan rumus statistik tadi ya Prof ya. Ini yang saya penasaran, tadi dinyatakan bahwasannya rumus Lovin itu sudah tidak relevan ya Prof ya. Nah, tapi di banyak buku masih kita bisa temukan ya, misalnya rumus Lovin ataupun tabel-tabel teknik sampling juga ya Prof ya. Tapi yang ingin kita tanyakan rasionalitas kenapa rumus Lovin ini tidak masuk ataupun masuk ke dalam kategori harus kita tinggalkan ataupun tidak kita pakai. Nah, yang bagus itu apa ya Prof? Ini mencerahkan untuk mahasiswi kita ataupun mahasiswa yang di IIKI Jakarta kemarin kita juga baru menyelesaikan sidang skripsi untuk di semua fakultas. Nah, masih ya, khususnya di prodi kita masih menggunakan rumus Lovin. Ada juga yang kita arahkan misalnya tabel Isaac ya ataupun rumus-rumus yang lain. Nah, kita ingin rasionalitasnya kenapa misalnya rumus Lovin ini sudah kita tidak pakai lagi misalnya seperti Suharsini ya yang sering kita berdebatkan karena rasionalitasnya tidak dapat ya seperti itu ya Prof. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Prof sendiri. Kalau baca buku kita belum dapat ya, belum lihat di perpus. Saya ingin langsung dari narasumber sendiri yang menulis buku tersebut. Itu saja sih Prof. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Terima kasih. Ya, ini. Ya. Di IIKI ada jurusan ilmu hadis tidak? IAT Prof adanya. IAT Prof ya. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Di mana? Di IAT Prof, mungkin ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oh, IAT. Iya. Oh, di mana itu? Itu prodi kita Prof, salah satu prodi kita. Oh, asik ya. Ya. Bagus. Ya, Prof. Saya dulu memang saya bukan alumni ilmu hadis, tapi saya pernah belajar gitu ya sedikit sekali ilmu hadis. Pembelajaran apa yang saya peroleh dari ilmu hadis yaitu bahwa ilmu hadis itu tumpuan utamanya adalah sanad, betul? Ya, betul Prof. Sanad, ya. Jadi ya saya awam, tapi saya tahu persis bahwa hadis itu baru dikatakan sahih ya kalau sanadnya begini gitu ya. Ya. Kalau tidak begitu maka tidak sahih. Lantas ternyata sanadnya itu memang tidak begitu tapi begini. Oh, itu hadis dhaif. Atau itu hadis maudhu ya. Gitulah ya. Sama di dalam riset juga. Bahkan riset itu meniru ya. Ini harus menjadi catatan di IIKI ya. Bahwa tatkala riset itu kualitas riset ditentukan oleh sanad. Yang namanya sanad itu adalah referensi dan bukan daftar pustaka. Tolong ya, Ibu Rizkan tadi, Ibu Reksi. Ibu Reksi, ya. Tolong Ibu Reksi dan kawan-kawan semuanya, begitu ya. Mulai sekarang
stop menggunakan istilah daftar pustaka ya pada akhir karya ilmiah. Itu tidak betul. Ya. Ganti dengan daftar rujukan. Daftar pustaka itu adalah daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Kalau daftar rujukan apa? Daftar rujukan adalah daftar dokumen ilmiah yang dirujuk. Dirujuk artinya apa? Dirujuk artinya dijadikan patokan dimulainya bekerja menulis. Begitu ya. Nah, stop menggunakan istilah daftar pustaka. Keliru dan mengelirukan. Dalam bahasa Inggris itu adalah bibliografi. Ya. Itu satu. Yang kedua, nah, sehubungan dengan ilmu hadis tadi, maka rumus Lovin itu sanadnya amburadul. Ya, sanadnya amburadul. Jadi bagaimana mau percaya orang? Ya. Sekali lagi, mengapa kalau dunia internasional akan menertawakan si peneliti yang masih menggunakan rumus Lovin? Ya. Kemudian kalau ada peneliti yang menggunakan rumus, tabel sebenarnya bukan rumus ya, Cressy Morgan, maka itu lebih baik dari Slovin. Akan tetapi tabel Cressy Morgan ya di dalam buku saya yang ini ya, itu tabel Cressy Morgan membuat keterbatasan gerakan intelektual kita. Ya. Jadi aktivitas intelektual kita menjadi terhambat karena tabel itu. Ya, silakan dilihat kembali di layar ya, bahwa yang ketiga ya itu aktivis riset kuantitatif bidang sosial. Yang ketiga adalah Ali Ibnu Adlan. Itu abad ke-13. Bidangnya kriptologi, melanjutkan hak karyanya Al-Kindi. Di Barat baru pada abad ke-17. Dunia Muslim sudah 9 abad sebelumnya. Barat baru abad ke-17. Ya, di Inggris yaitu pionirnya adalah John Grown. Dan pada saat itu belum ada juga nama statistik. Yang ada adalah political arithmetic. Dia adalah orang sosial, bukan orang statistik, bukan orang matematik. Kemudian pada abad dari John Grown itulah berkembang di Barat sampai sekarang ya, berkembang, gitu ya. Nah, mulailah ada William Playfair abad ke-18 ya. Ini yang memulai menggunakan grafik ya dalam risetnya. Jadi angka-angka statistik dia buat jadi grafik. Kemudian Gosset abad ke-19. Ini Gosset ini adalah orang yang menciptakan uji T. Dan dia bukan orang statistik. Dia adalah orang biologi. Dan menciptakan uji T untuk kepentingan industri bir. Ya, di London. Kemudian dilanjutkan lagi masih pada abad 19 oleh Florence Nightingale. Dia ini seorang perawat. Ya. Jadi sebenarnya bukan ilmu statistik yang berkontribusi kepada ilmu sosial, tapi ilmu sosial yang berkontribusi kepada statistik.
Jadi aneh kalau di Indonesia justru bidang ilmu-ilmu sosial tidak mengenal statistik. Aneh. Ya, ini sesuatu yang betul-betul keliru. Nah, baru pada abad ke-20 statistik itu menjadi sangat formal karena berdasarkan matematik. Dan itu pionirnya adalah Carl Pearson dan Yule. Di Inggris semuanya. Dan sampai sekarang statistik menjelma menjadi sesuatu yang kental berlandaskan matematik. Namun demikian, saya masih banyak belajar dari orang-orang ilmu sosial, ya, tentang bagaimana mereka membuat rumus matematik. Nah, di kita malah aneh. Lantas ada di ilmu-ilmu sosial, lantas ada yang disebut mata kuliah metode penelitian. Betul? Aneh itu. Ya. Yang harus diajarkan itu bukan metode penelitian, tapi budaya penelitian yang diajarkan. Metode penelitian itu ditularkan dari senior ke junior. Ya. Jadi seniornya melakukan penelitian dengan intensif, pengalaman ini ditularkan. Nah, setelah saya cek, ternyata banyak pengajar metode penelitian, ya, tidak ada hasil penelitiannya. Jadi aneh, orang mengajar sesuatu bidang, tapi bukan ahlinya. Wah, kata Nabi itu, tunggu saja kehancurannya ya, kalau tidak diberikan kepada orang bukan ahlinya. Jadi betul-betul, kalau kita berpegang kepada Quran Sunnah itu transparan semuanya. Ya, nah, oke, ini ada yang bertanya lagi. Bagaimana ketika mengukurnya sampel akan tetapi hasil data tersebut terjadi error? Hal apa saja yang harus peneliti perbaiki ketika data tersebut banyak yang error? Tidak valid. Apakah menyebar ulang kuesioner atau menambah jumlah populasi yang ada? Waduh, ini artinya datanya yang error ya. Data yang error itu biasa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan error itu tidak betul itu desain samplingnya. Ya. Samplingnya harus didesain dengan benar dan dilaksanakan dengan baik. Maka kalaupun ada data error itu tidak akan banyak. Berapa banyak data yang error yang kita tolerir? Ya, ada ukurannya, gitu ya. Nah, itu yang paling baik adalah ada error itu tidak lebih 3 dari 1000. Ya. Ya, ada perhitungannya. Tidak boleh lebih dari 3 di antara 1000. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada error itu dibuang. Kalau tahu itu error ya buang. Tapi kalau itu outlier jangan dibuang. Tapi dipisahkan. Jangan harus dianalisis tersendiri ya. Begitu. Oke. Yuk. Kita mulai masuk ya sekarang. Ya. Penelitian yang bermutu itu ada ukurannya. Ya. Ada ukurannya seperti ada juga jurnal Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Yang bermutu itu yang bagaimana? Nah, bermutu menurut siapa? Jangan lupa
science. Science itu bersifat universal. Nah, universalitasnya ini menuntut bahwa evaluasi tentang mutu sebuah penelitian itu didasarkan kepada publikasi hasil penelitian itu di jurnal internasional. Konsekuensinya begitu. Apakah riset kita bermutu? Tulis hasilnya, tampilkan di jurnal internasional. Itu adalah yang paling objektif. Gitu. Nah, oke. Saya ingin mengulang kembali ya. Ini sekadar, mungkin sudah banyak yang membaca buku saya ini ya. Jadi saya ingin mengulang, yang belum membaca itu silakan berhubungan dengan Mbak Titan lah ya. Oke. Sekarang, tatkala kita melakukan research kuantitatif, ya, maka dalam benak kita ada skenario. Nah, kalau dulu skenarionya adalah statistik. Zaman dulu ya, malah kebanyakan juga statistik deskriptif. Itu sekitar sampai dengan tahun 70-an itu masih begitu. Ya, begitu masuk era internet mulai berubah. Begitu masuk big data, perubahannya betul-betul sangat drastis. Jadi kalau saya membaca buku-buku metode penelitian ya, yang terbit Indonesia, itu adalah paradigma zaman dulu. Ya. Nah, paradigma zaman sekarang itu orang sudah mulai bicara dalam metode penelitian kuantitatif ya, orang sudah bicara tentang bukan hanya statistik, tentang data science, data engineering, machine learning, artificial intelligence. 4 itu harus dibiasakan. Mahasiswa harus dibiasakan. Apa sih itu big data? Kalian coba pelajari apa itu big data. Gak usah ada mata kuliahnya. Apa itu data science? Apa itu machine learning? Apa itu artificial intelligence? Nah, kita kata-kata di IIKI itu bilang-bilang apa saja yang bisa digarap di situ ya. Untuk mempermudah membangun mindset ya. Ini saya tampilkan karya dari mana ya? Oke, saya perkecil dulu. Ya. Mudah-mudahan tampak ya. Mas Syafat, tampak gak? Ya, Prof, terlihat, Prof. Kelihatan, Oke. Prof. Ya. Nah, ini mind map untuk kita renungkan ya. Kalau kita melakukan riset kuantitatif. Mind map modern ya. Bukan mind map yang ada di buku-buku metode penelitian, bukan. Mind map modern. Ya. Tuh. Jadi di sini mulainya. Pertanyaannya selalu di sini. Are you making decision? Ini awal mulanya dari sini. Jadi dalam riset kuantitatif itu